Pada Senin, 8 Mei 2023, Is Wargono, pemilik sebuah ruko di Tembalang, Semarang, memutuskan untuk membuka rukonya yang disewa oleh Irwan Hutagalung, seorang pria berusia 53 tahun. Ruko tersebut telah disewa oleh Irwan selama 2 tahun untuk menjalankan usaha depot isi ulang air dan gas bernama AHS Arga Tirta. Namun, akhir-akhir ini depot tersebut sering tutup dan Irwan sudah beberapa hari tidak terlihat. Bahkan, YL, seorang karyawati baru yang bekerja di depot itu selama sebulan, juga tidak bisa menghubungi bosnya. Karena depot terus tutup, YL meminta izin kepada Is untuk membuka ruko tersebut menggunakan kunci cadangan. Akhirnya Is, suaminya, dan YL membuka ruko itu. Begitu masuk, mereka langsung mencium bau busuk yang sangat menyengat. Saat memeriksa lebih dalam, YL tiba-tiba menjerit ketika melihat ada kaki yang menyembul dari dalam coran semen yang terlihat masih baru di sekitar area tersebut. Melihat penemuan itu, mereka segera melapor ke polisi. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan potongan tubuh yang tersebar di berbagai tempat. Bagian badan dan kaki terkubur di dekat saluran air dan dicor dengan semen, sementara kepala dan kedua lengan ditemukan terpisah dalam karung. Hasil forensik menunjukkan bahwa tubuh yang dimutilasi itu adalah Irwan. Yang lebih mengerikan, Irwan diketahui masih hidup saat dimutilasi. Kecurigaan polisi langsung mengarah pada M. Husen, seorang karyawan baru di depot tersebut. Beberapa hari sebelum penemuan mayat, Husen telah menyerahkan kunci ruko kepada Is dan berpamitan untuk pulang kampung secara mendadak. Husen akhirnya tertangkap di kampung halamannya di Banjarnegara pada 9 Mei 2023. Saat ditangkap, Husen mengakui perbuatannya dan menjelaskan motif di balik pembunuhan tersebut. Pada Kamis malam, 4 Mei 2023, Husen menyerang Irwan yang sedang tidur di depot dengan menusukkan linggis dari pipi kanan hingga menembus pipi kiri. Husen mengira Irwan akan meninggal perlahan, lalu ia pergi ke angkringan untuk makan. Di sana, Husen bahkan bercerita kepada penjual angkringan tentang apa yang baru saja ia lakukan. Namun, saat ia kembali ke depot setelah tengah malam, Irwan ternyata masih hidup. Husen pun gelap mata dan memutuskan untuk memutilasi tubuh Irwan. Kepala dan kedua tangan Irwan dipotong, sementara tubuhnya dicor semen di saluran air. Saat ditanya alasan melakukan hal mengerikan itu, Husen dengan santai mengatakan bahwa ia sakit hati. Menurutnya, Irwan sering memperlakukannya dengan kasar, pernah memukul dan menyundutkan rokok ke tubuhnya karena kesalahpahaman dalam pengiriman pesanan galon. Selain itu, Husen tidak bisa berhenti bekerja karena Irwan menahan KTP-nya dan mengancam akan membunuhnya jika berhenti. Husen merasa dendam dan memutilasi Irwan untuk melampiaskan kemarahannya. Setelah membunuh Irwan, Husen mencuri uang tunai 7 juta dari depot. Uang itu ia gunakan untuk menyewa pekerja seks komersial sebagai bentuk perayaan atas perbuatannya. Meski telah melakukan pembunuhan brutal, Husen mengaku tidak menyesal dan merasa puas karena dendamnya sudah terlampiaskan. Ia juga mengaku tidak menyerahkan diri dan kabur agar polisi punya pekerjaan. Polisi kemudian menangkap Husen dan menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. Selain Husen, polisi juga menetapkan IM, seorang penjual angkringan yang berumur 17 tahun, sebagai tersangka karena dianggap tidak melaporkan kejahatan tersebut setelah mendengar cerita Husen. Namun, karena masih di bawah umur, IM hanya dikenakan wajib lapor.